juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Yesus di hatiku, Yesus di hatiku, selalu dekat denganku. Yesus di jiwaku, Yesus di jiwaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu mengasihi kami. Yesus di hidupku, Yesus di hidupku, selalu dekat denganku. Yesus dia cintaku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Mari anak-anak, kita saling mengasihi, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Yesus di hatiku, Yesus di jiwaku, selalu dekat denganku. Yesus di hidupku, Yesus dia cintaku, selalu mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada di hati kami setiap waktu. Yesus di hatimu, Yesus di jiwamu, selalu dekat denganmu. Yesus di hidupmu, Yesus dia cintamu, selalu mengasihimu. Hai adik-adik semua, ketemu lagi sama Ci Debi. Udah siap belum hari ini kita mau ibadah online lagi ya? Cici harap semuanya sudah duduk manis, sudah mandi, sudah siap-siap mau bersorak memuji nama Tuhan, juga mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk memulai seperti biasa, kita sama-sama berdoa dulu. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Walaupun kami saling berjauhan Tuhan, tapi kami percaya hati kami diikat oleh tali kasih-Mu yang gak pernah putus. Siapkan hati kami Tuhan, siapkan juga sukacita dan damai sejahtera di hati kami, sehingga kami boleh bersorak dan memuji nama Engkau pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, kita siap memuji Tuhan. Yang semangat ya!
berbuah, berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, yang Yesus sayang, ya sayang padaku. Adik-adik, kita udah sama-sama memuji Tuhan, udah sama-sama menari. Tuhan pasti seneng banget lihat adik-adik semua gembira hari ini. Nah, sekarang siapkan hati, telinga adik-adik buat denger-dengerin firman Tuhan ya. Kak Celia yang akan bawain cerita yang seru hari ini. Yuk, sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus, tolong bukakan hati dan pikiran kami, juga telinga kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran firman-Mu pada
pagi hari ini. Biarkan firman-Mu boleh tertanam di hati kami, dan kami boleh melakukan setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Nah, siap-siap adik-adik, duduk yang manis ya. Ada cerita yang menarik loh. Ya, sekarang Cici Debbie serahkan kepada Cici Celia. Silakan. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Gimana kabarnya, sehat-sehat aja kan? Nah, hari ini Cici mau bawain cerita. Nah, ceritanya tentang firman Allah yang berbuah di hidupku. Tapi sebelum Cici jelasin firmannya, Cici mau adik-adik nonton dulu ya. Sedikit kok filmnya, film singkat. Nah, ini ceritanya tentang bapak-bapak yang menanam benih. Nah, yuk kita saksiin sama-sama ya ceritanya ya. Saksiin kan adik-adik semuanya. Di situ ceritanya ada bapak-bapak yang menanam benih. Nah, benihnya dia taburkan di 4 jenis tanah ya. Nah, kita ingat kan sama cerita tentang benih yang ditaburkan ya. Nah, itu sama ceritanya. Nah, kita mau ambil ayatnya di Matius 13 ayat 1 sampai 19 dan Matius 13 ayat 18 sampai 23. Nah, itu tentang hidup yang berbuah oleh firman Tuhan. Nah, ayat ayat hafalannya kita bakal bacain di Matius 13 ayat 23 ya, dibacain ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Nah, udah jelas banget ya. Di situ ada bapak-bapak tadi menabur benih di 4 jenis tanah. Yang satu di tanah apa ya?
yang tanah yang ini di pinggir jalan benihnya. Terus kenapa tanah benih yang ditanam di pinggir jalan yang jatuh di pinggir jalan nggak tumbuh? Karena bisa aja si benih itu keinjak orang atau tertiup angin atau mungkin dimakan burung. Jadi akhirnya firman Tuhan yang masuk ke kita keluar lagi deh. Jadi ibaratnya kayak kita dengar firman Tuhan, tapi keluar lagi firman Tuhannya lewat kuping. Nah, kuping satunya ya, telinga satunya. Nah, terus yang kedua, benih yang ditabur di tanah bebatuan. Nah, tapi tumbuh, si benih itu tumbuh, tapi tidak bisa besar. Kenapa gak bisa besar? Karena terhimpit oleh si batu-batuan itu. Ya, terus udah gitu, udah terhimpit batu-batu, terus si benih itu layu. Udah layu, kena sinar matahari, mati deh. Nah, ya kan? Nah, itu juga sama, firman Tuhannya udah masuk ke kita. Tapi kita juga kadang lupa, kita kadang gak jalanin firman Tuhan. Terus firman Tuhannya kalah deh pokoknya sama kita. Misalnya kitanya lebih sibuk sama main game atau nonton TV. Terus kita lupa deh, kemarin firman Tuhan tentang apa? Nah, sama aja seperti itu. Akhirnya firman itu tidak berakar dalam diri kita. Nah, sama benih itu juga tidak tumbuh ke dalam tanah dan akhirnya mati. Nah, mati itu jadi kita lupa tentang firman Tuhannya. Nah, benih yang ketiga, benih yang ditabur di semak berduri. Nah, tumbuh besar tapi tiba-tiba si benih itu kehimpit sama semak duri. Nah, jadi semak durinya ngalahin si benih itu. Nah, benih itu akhirnya mati juga. Nah, sama ya firman Tuhannya masuk tapi nggak melekat dalam diri kita. Akhirnya firman Tuhan dilupa deh sama kita, dilupain. Nah, tapi yang jadi keempat, si benih yang ditabur di tanah yang subur, dia bakal tumbuh besar, ya, tumbuh lebat dan bisa bertunas makin tinggi, dan akhirnya berbuah. Nah, sama kayak firman Tuhan yang kalau kita dengar firman itu dengan baik, masukin dalam hati kita, terus kita pelajari firmannya, terus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, pasti hidup kita pasti berbuah, sama seperti benih yang ditabur di tanah yang subur. Pasti benih itu dari kecil perlahan-lahan bertumbuh ke dalam, berakar kuat. Udah gitu makin tinggi pohonnya, dan akhirnya lama-lama berbuah. Nah, kita harus seperti benih yang nomor 4. Nah, itu. Nah, siapa yang suka lihat kalau tanaman-tanaman misalnya di depan rumahnya nih, adik-adik punya tanaman, adik-adik mulai ini tanam dari kecil. Nah, pasti senangnya kan kalau si tanamannya berbuah lebat, tumbuh dari kecil, sedang lama-lama besar, pasti senang kan? Nah, sama Tuhan juga pengen kita supaya bertumbuh dari kecil, sedang sampai besar. Nah, lewat apa? Lewat amal perbuatan kita. Nah, dari firman Tuhan yang udah disampaikan tiap hari Minggu, boleh adik-adik dengar, masukin ke dalam hati. Terus bukan cuma dimasukin dalam hati ya, tapi harus dilakukan dalam perbuatan adik-adik sehari-hari. Baik itu kalau di sekolah, di rumah, dengan gak boleh ngelawan orang tua, harus dengar-dengaran, rajin berdoa, ya, baca Alkitab. Nah, pasti firman Tuhan itu pasti terus melekat dalam diri adik-adik. Ya, gitu ceritanya. Jadi, mau kan kita bertumbuh, kita berbuah. Jadi, kita harus selalu dengar firman Tuhan, masukin dalam diri kita. Ya, adik-adik. Gitu deh ceritanya. Nah, Cici mau adik-adik, dan Cici yakin adik-adik pasti tetap semangat di rumah dan selalu dengerin firman Tuhan biar selalu berbuah. Nah, Cici mau adik-adik semua di rumah yang dengerin firman ini berbuah semuanya, menjadi buah yang besar, yang lebat. Nah,
Nah, tapi setelah ini Cici mau ajak adik-adik mau buat aktivitas. Nah, tadi Cici kemarin udah ini ya, udah kasih tahu kan alat-alat bahan-bahannya yang bakal disiapin. Boleh adik-adik siapin ya. Oke, yuk kita sama-sama buat aktivitasnya ya. Kan tadi udah dengerin firmannya. Sekarang Cici mau ajak adik-adik buat activity ya. Nah, Cici mau kenalin bahan-bahannya dulu ya. Pertama ada krayon. Adik-adik boleh pakai krayon yang ada di rumah ya. Gak harus yang seperti ini ya. Terus ada karton manila. Adik-adik juga bisa boleh pakai kertas HVS ya, boleh, atau karton apapun lah ya. Terus ada kertas lipat, ada warna hijau tua, hijau muda, sama warna merah. Terus ada lem ya, ada lem. Terus ada gunting, pensil, penghapus, dan spidol. Oke, langsung ya kita mau buat ya. Pertama caranya ya, yuk perhatiin baik-baik ya. Oke, pertama ya, ambil karton ya atau kertas HVS. Kita mau buat pohon. Nah, adik-adik boleh gambar ya. Kita buat pohon, ada rantingnya. Ya, kita boleh cobain langsung pakai krayon ya. Nah, kita ambil krayon warna coklat ya. Nah, kasih lihat ya. Kita buat outline-nya dulu. Lalu adik-adik warnain ya ininya ya, pohonnya ya, batangnya ya. Gambar pohonnya adik-adik boleh bebas ya, mau seperti apa, mau kecil, mau besar. Terus kertasnya juga bisa disesuaikan ya. Gimana adik-adik maunya sebesar apa pohonnya ya, rantingnya sebanyak apa gitu ya. Nah udah gitu kita pinggirin dulu ya gambar pohonnya. Sekarang kita ambil kertas lipatnya ya. Nah kita lipat ya, bagi dua ya. Terus kita bagi lagi, kita lipat lagi. Terus lalu kita kasih gambar seperti gambar daun. Boleh besar, boleh kecil ya. Adik-adik bebas, terserah. Oke. Oke, udah gitu lalu kita gunting. Gunting sampai habis. Nanti jadi seperti ini ya, seperti daun ya. Nah ya, terus lakuin semua sampai habis. Terus yang warna hijau muda juga lakuin sampai habis, beres. Lalu kita buat untuk yang warna merahnya, kita lipat bagi dua, kita lipat lagi ya. Terus kita lipat lagi jadi kecil ya, seperti ini ya. Lalu kita buat gambar buah. Adik-adik boleh buah apa deh, pokoknya yang warnanya merah. Boleh stroberi, boleh apel, boleh apapun ya. Cici gambar apel ya. Sama ya, kita gunting juga ya sampai beres.
kita ambil gambar ininya ya. Nah, gambar pohon yang tadi ya. Cici udah punya warna hijau muda, hijau tua, dan si buahnya. Ya. Lalu kita ambil lem. Nah, ya. Tadi dengar kan ceritanya? Nah, ibaratin ini pohon itu ini diri kita ya. Kita mau hias diri kita dengan firman. Firmannya pakai si daun. Kita buat si pohonnya supaya berbuah. Gimana ya? Kalau banyak buahnya itu berarti harus lebat dulu daunnya ya. Ya, berarti kita harus ditanamin sama firman. Di dalam diri kita pasang ya daunnya ya. Nah, pasang daunnya di rantingnya ya. Biar pohonnya lebat. Nah, itu. Boleh selang-seling, boleh satu warna gitu. Boleh terserah ya, adik-adik bebas ya. Nah, sampai penuh ranting-rantingnya tertutup sama daun. Nah, berarti semakin banyak daunnya, semakin banyak pula firman yang udah masuk dalam diri kita. Kita boleh ngerti nih tentang firman Tuhan, ya. Terus kalau udah mengerti firman Tuhan, kita juga tapi pasti akan berbuah. Nah, ya, buahnya boleh dipasang. Nah, Cici udah punya yang sudah jadi. Nah, ya, Cici udah punya yang udah jadi ya. Ya, lihat, udah bagus kan? Udah ada buahnya, ada rantingnya udah tutup semua sama daun. Nah, daun ini ibaratnya firman Tuhan yang boleh melekat dalam diri kita. Nah, udah jadi. Kenapa dikasih buah? Karena kalau kita udah punya firman Tuhan dalam diri kita, pasti kita akan berbuah. Berbuahnya lewat apa? Lewat perbuatan kita, ya. Lewat perbuatan kita, terus lewat apa yang kita lakuin ke teman-teman. Nggak boleh nakal, harus nurut sama orang tua, harus nurut sama guru. Nah, ini gambarnya boleh dihias sama adik-adik ya. Tapi sebelum dihias kita harus tulis sama-sama. Tulis apa ya? Kita tulis aku harus berbuah. Gitu. Oke, boleh dihias ya. Kayak gini. Bagus kan? Nanti adik-adik boleh pasang gambar ini, pohon ini di kamar adik-adik ya. Boleh ditempel di tembok atau boleh ditaruh di meja belajar. Oke, selamat membuat ya aktivitasnya ya. Oke. Adik-adik, gimana aktivitasnya? Udah pasti gampang ya, bisa ya dilakuinnya ya. Nah, sekarang saatnya kita tutup ibadah hari ini dengan doa. Kita minta sama Tuhan supaya kita boleh menjadi berbuah. Nah, firman Tuhan boleh masuk dalam diri kita dan berakar dan bertumbuh lebat dalam diri kita. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat setiap firman-Mu yang udah boleh kami dengarkan sama-sama Tuhan, lewat film, lewat aktivitas yang kami kerjain Tuhan bareng-bareng Bapa. Ya Tuhan, kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, minta perlindungan dari-Mu Tuhan, agar Tuhan kami Tuhan selalu menjadi anak-anak Tuhan yang berbuah, berbuah lebat Tuhan, bertumbuh Tuhan, biar setiap firman-Mu Tuhan boleh melekat dalam diri kami Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar Tuhan, setiap minggu Tuhan, setiap hari, baik itu lewat orang tua kami Tuhan yang memberikan firman itu Tuhan atas kami, atau juga kami mendengarkan Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Bapa, biar setiap firman yang udah Kau taburkan Tuhan lewat guru-guru sekolah minggu Tuhan, lewat orang-orang di sekitar kami Tuhan, boleh semakin melekat Tuhan dalam diri kami. Tuhan, ajar kami Tuhan buat menjadi anak yang dengar-dengaran Tuhan, anak yang takut sama Engkau Tuhan, anak yang selalu menjalankan setiap firman-Mu Tuhan dengan baik Bapa. Ya Tuhan, biar Engkau yang pakai kami lebih lagi Tuhan.
Kau jadikan kami berbuah Tuhan, Kau yang menjadikan kami bertumbuh lebat Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu ini Tuhan. Kami mau serahin Tuhan kebaktian-kebaktian minggu-minggu mendatang Tuhan dalam tangan Bapa. Kau juga jagai Tuhan kesehatan kami Tuhan, masing-masing Tuhan tanpa kecuali Bapa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah, setelah ini Cici bakal ajarin lagu baru. Nah, lagu tentang isi firman yang tadi ya. Jadi adik-adik tetap dengerin ya sampai akhir. Oke? Yuk, bye-bye. Sampai ketemu lagi minggu depan. Buah-buahan. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak gurih, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ya, sekali lagi kita menyanyi. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Kalau jatuhnya di semak gurih, menangis kesakitan. Kalau jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Enak mana? Buah yang manis atau yang asam? Manis dong, Bu. Manis ya. Bila kita ingin dapat buah yang manis, benih harus ditabur di tanah yang subur. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yuk, 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 benih ditabur. Yuk, 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 ditabur lagi. Yuk semua, lihat sama-sama, benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak gurih, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Hebat kan? Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.